Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan di hari ini tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya ya. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam talk show Bincang hari ini di edisi hari Selasa 22 Februari 2022. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda memfollow seluruh media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan Facebook kita di Kreatif Sultan, dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita pemirsa melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Nah, luar biasa sekali pemirsa, di studio Sultan TV saya sudah ditemani Bapak Muhammad Nasir SPDI selaku Ketua Umum Pencaksilat Nahdlatul Ulama atau PSNU Pagar Nusa Provinsi Banten. Assalamualaikum. Bapak manggilnya apa, Kang atau Mas atau Bang apa? aja, Bang Nasir. Bang Oke. Monas. Bang Monas. Oh, ini apa? Nama panggung, sebutan sayang. Bukan panggung, Muhammad Nasir aja. Oke, Pendeknya Bang Monas. Monas. Oke, siap. Bang Monas sudah hadir ya bersama kita, dan kita akan bahas soal tema kita yang sangat menarik hari ini, kearifan lokal atau khususnya seni bela diri pencaksilat. Ini penangkal radikalisme dan juga terorisme. Sebelumnya saya ucapkan dulu Bang Monas, ini periode kedua menjabat sebagai ketua umum, betul? Baik, betul. Selamat. Terima kasih. Oke. Thank you. Berapa suara kemarin atau gimana pemilihannya? Alhamdulillah, kemarin itu kita kan 8 kabupaten kota yang punya hak suara. Alhamdulillah. Dari awal alhamdulillah semuanya sudah memberikan rekomendasi. Sehingga secara aklamasi pada akhirnya. Aklamasi, wah, secara kompak memilih kembali Bang Monas ya. Insya Allah. Oke, baik. Nah, mungkin boleh sedikit diceritakan dulu Bang Monas, ini sebetulnya Pagar Nusa ini bergerak dalam bidang apa? Apakah kemudian hanya pencaksilat saja atau seperti apa? Ya. Pagar Nusa itu kan pagarnya NU dan bangsa. Terlahir 3 Januari 1986 yang merupakan Banom NU. Ya, Banom NU yang mengurus tentang kearifan budaya lokal pencaksilat. Yang kedua, mengawal, mengembangkan ilmu-ilmu hikmat. Kemudian yang ketiga, mengawal dan mengembangkan ilmu-ilmu ketabiban. Begitu. Ada 3 ya. Ketabibannya apa? Pengobatan? Pengobatan. Oke. Pengobatan, ya, pengobatan alternatif lah kalau sebutan sekarang ya. Begitu. Wah, luar biasa. Berarti tidak hanya seni bela diri pencaksilat. Jadi ya. Oke. Jurus-jurusnya berarti dipelajari juga di sana? Ya, betul. Kita jurus-jurus pencaksilat itu banyak sekali kan, ada seni, kemudian kita juga di prestasi juga. Kita juga kan berbicara soal pencaksilat ini tidak hanya soal seni pencaksilat yang lokal saja. Akan tetapi kita mendorong bagaimana pencaksilat ini bisa masuk di ruang-ruang pendidikan, di lembaga-lembaga pendidikan, terutama yang berbasis pondok pesantren. Terutama yang berbasis pondok pesantren. Jadi pencaksilat Pagar Nusa ini objek pengembangannya lebih kepada yang berbasis pondok pesantren. Begitu. Modern maupun salafi? Modern maupun salafi, kita masuk di ruang itu. Ya. Nah, di situ tuh penanamannya gitu. Oke. Nah, kalau Pagar Nusa Provinsi Banten sendiri usianya sudah berapa lama, Bang Monas? Saya ini kemarin di Converwil yang keempat ya. Ya. Berarti kalau kali 5 tahun dalam satu periode 20 tahunan lah ya. 20 tahunan di Banten berarti. Oke. Kalau yang mau menjadi anggota Pagar Nusa harus bisa silat dulu atau tidak? Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Oke. Tidak juga. Ya, tapi ada tahapan-tahapan ya pada saat menjadi anggota Pagar Nusa. Ada proses di mana diakui menjadi anggota Pagar Nusa. Yang paling penting itu adalah soal fikrohnya, gitu. Soal ideologinya. Ideologinya yang jelas semuanya merunut kepada ke-NU-an. Fikroh, kemudian harokah dan amaliyahnya ya. Itu 3 komponen dasar itu yang menjadi dasar pada akhirnya orang dipersilakan untuk masuk di Pagar Nusa.
Aliran pencaksilat apapun kita tidak berbicara soal itu kalau Peganusa. Oke. Tapi justru malah lebih ke ideologinya yang memang harus Lebih ditanamkan kepada NU-nya. ideologinya, lebih kepada Ideologinya. ideologinya. Islam yang kemudian rahmatan lil alamin, Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, an-nahdiyah, terutama. Kan begitu. Oke, nah Bang Monas, kenapa sih kemudian ini kita bicara soal seni bela diri pencaksilat? Yes. Kenapa kemudian begitu pentingnya kita menanamkan tadi bergerak ke pondok-pondok pesantren untuk kemudian kita juga selain mungkin menularkan ideologinya tadi, tapi juga seni bela diri pencaksilatnya. Baik. Ini kan ada pondok pesantren itu tempat menimba ilmu. Banyak terlahir orang-orang yang mau siapapun jadi gitu, dari pondok pesantren. Maka sejak dini kita tanamkan kepada mereka bagaimana sifat konsep-konsep untuk berbangsa dan bernegara juga lewat Peganusa. Di awal kita sudah kita siapkan, tanamkan doktrin tentang kebangsaan kepada anak-anak Peganusa yang baru masuk. Dengan cara? Dengan cara kita ini kan ada pembayatan di akhirnya itu. Kemudian sebelum adanya pembayatan tentunya ada proses dan tahapan memberikan pengetahuan tentang kepegarnusaan. Kalau di awal diberikan pengetahuan tentang kepegarnusaan, tentunya berarti ke-NU-annya juga pasti sudah otomatis. Begitu. Ya, sehingganya mereka kita tanamkan itu ada semacam diklat singkat lah. Ya. Diklat singkat, pendidikan dan pelatihan terhadap anak-anak yang mau masuk di Peganusa, yang kemudian kita berikan dulu wawasannya, bagaimana cara-cara beragama yang baik, kemudian berbangsa dan bernegara yang baik. Kita tanamkan itu dulu. Ya. Jiwa-jiwa nasionalismenya kita tanamkan dulu terhadap mereka-mereka yang mau masuk di Peganusa. Oke, luar biasa nih ya Bang Monas ya. Kalau kita total-total nih dari 8 kabupaten dan kota seprovinsi Banten, ada berapa anggota Peganusa? Anggota itu memang ada yang disebut struktural ya, ada yang disebut kultural ya. Ada yang memang masuk pengurus, ada yang memang belum menjadi pengurus, hanya menjadi anggota. Anggota yang sudah tercatat itu sekitar 2.500-an. Yang belum tercatatnya ini saya sih bisa memastikan ini tidak kurang dari 10.000 seprovinsi Banten. Seprovinsi Banten. Ya. Oke, dari anak-anak pondok pesantren, anak-anak pondok pesantren, SMP dan tingkat SMA. Dari tingkatan ini tingkatan TK itu. Wow. Kita ini dari tingkatan TK sampai perguruan tinggi sampai umum. TK, kemudian SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi dan umum. Ini tingkatannya ada semua. Tingkatannya ada semua. Jadi tingkatannya ada semua. Dan ini kan tidak hanya berbasis di pondok pesantren saja. Mayoritas itu di pondok pesantren. Di beberapa padepokan juga yang berkiblat kepada Peganusa juga banyak. Oke. Ada padepokan, kemudian lembaga-lembaga yang lain berkiblat kepada Peganusa. Sekali lagi kita tidak berbicara soal aliran Pancasila, mau apapun, mau Cimande, Terumbu, Bandrong ya, mau Beksi, Serat, Haji Malela dan lain-lain, aliran Pancasilat yang ada di Provinsi Banten ini justru menjadi khasanah kearifan lokal di bidang Pancasilat yang sehingganya mau bergabung dengan Peganusa, oke. Oke, menarik banget nih Bang Monas ya. Tadi ada penanaman ideologinya terlebih dahulu, ada ke-NU-annya dulu diperkuatkan, kemudian nanti baru ke tahap selanjutnya seperti seni bela diri dan sebagainya. Nah, Bang Monas, apa sih kemudian yang menjadi satu benang merah barangkali atau mungkin kolerasi dari kita penanaman ideologi kemudian dengan kearifan lokal yang ada di Banten? Kan kearifan lokal ini kan budaya. Budaya.
Berbicara soal budaya berarti ini identitas bangsa, jati diri bangsa. Ini tidak boleh hilang ini. Ini tidak boleh hilang. Budaya apapun yang ada di Indonesia ini tidak boleh hilang. Selama budaya itu bisa memberikan sebuah edukasi terhadap seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian pola-pola ini kan bisa melahirkan bagaimana mereka, terutama di Pagarnusa, ini yang lebih dikedepankan soal akhlaknya. Ya. Soal akhlakul karimahnya. Sehingga jika seseorang memang sudah ditanamkan budi pekerti, ya akhlakul karimah itu, ini jelas nanti tidak akan semuanya tersentuh oleh paham-paham yang demikian. Apalagi diawali dengan yang tadinya kita itu fikrohnya dulu, ideologinya yang kita tanamkan bagaimana di Indonesia ini kita hidup berbangsa, bernegara, kemudian hidup berbeda suku, berbeda agama, hidup bertoleran dan lain sebagainya, baik suku ataupun agama. Ini kita tanamkan sejak dari dini. Ya, sejak dari dini kita tanamkan, sehingganya ini kan akan bisa menciptakan seseorang itu sudah sedini mungkin tidak akan tersentuh oleh pemahaman-pemahaman radikalisme. Ya. Tidak akan pernah tersentuh jika memang sudah ditanamkannya kuat semenjak dari kecil. Ya. Gitu. Sejak dini ya, makanya tadi anggota terkecilnya bahkan sudah ada dari TK ya, tingkat kanak-kanak, taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak kita tanamkan itu, kita tanamkan sejak dini. Yang biasanya pemahaman itu, mohon maaf ya, orang yang biasanya itu kan hanya terpengaruh. Dia ini punya basic agama yang kuat, akan tetapi belum bisa memahami situasi kondisi yang ada di sekitar gitu. Makanya ini banyak sekali terpengaruh, kadang-kadang ini yang sudah dewasa gitu. Kadang-kadang yang sudah dewasa ini. Oleh sebab apa ya? Karena memang semenjak kecilnya itu tidak dididik dengan bagaimana cara-cara beragama, berbudaya, berbangsa dan bernegara gitu. Kalau ditanamkan sejak kecil, saya pikir ini nanti setelah menjadi remaja ataupun setelah menjadi pemuda ya, apalagi dewasa lah katakan begitu, ini tidak akan mudah untuk terpengaruh, tidak akan mudah ya. Tidak akan mudah untuk terpengaruh oleh paham-paham yang radikal, yang mengajarkan cara-cara atau harokah, gerakan-gerakan yang selalu kontradiktif terhadap pemerintah. Saya pikir itu. Oke, baik, Bang Monas, ini semakin menarik ya. Nanti saya juga pengen sambung kepada Bang Monas dengan ribuan ya pondok pesantren yang ada di Provinsi Banten. Ini juga konon katanya sih mudah juga disusupi paham-paham radikalisme itu tadi. Nanti kita akan bahas, pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Oke.